Menurut kami itu memang Kopdes itu sebenarnya sebuah mitigasi dari kalau terjadi kerusuhan sebenarnya. Penjaraan itu kan sporadis kan di mana-mana. Nah kalau ada Kopdes targetnya udah jelas jarahnya kemana. Berkaitan dengan waktu dulu 2019, salah satu ajudannya Pak Prabowo tuh mengatakan ke Prabowo katanya bisa berbicara dengan semut dan nyamuk. Hei semut-semut. Karl Marx punya Das Kapital, dia punya Das Kapital gitu. Jadi dia sebenarnya teringat bapaknya pernah menjadi londo ireng juga waktu itu ketika zaman Soekarno kan waktu itu. Jadi saya rasa beliau sedang nostalgia. Beliau itu ketika 10 tambah 6 sama dengan 17 itu beliau sedang menggunakan logika fisika kuantum di mana 1 tambah 1 tuh belum tentu 2. Saya cuman pengen bilang kayaknya Pak cek WA lah sekali-kali gitu. Jangan dicekin terus gitu. Pengen kayak gitu, cek apapun itu supaya tahu masyarakat tuh lagi menghadapi apa. Pagi, siang, sore teman-teman, balik lagi ke Pojok Keramat. Kita seperti biasa membicarakan hal-hal keramat yang menjadi keresahan kita semua sambil kita cari solusinya bareng-bareng sama gue Intan Bedisa. Kali ini gue udah kedatangan seorang antek-antek asing karena dia secara terbuka nih sudah membuat deklarasi terbuka untuk mendukung timnas Prancis dengan tagline Liberté, MBG, Sorie. Iya. Udah ya? Iya. Dan dia seorang bukan warga biasa karena dia adalah seorang menteri yang hadir di saat-saat yang tidak terduga-duga. Iya. Gitu ya. Yang ada token bunyi tiba-tiba lah dia nongol. Ada ceritanya itu. Yang seorang menteri ini bekerja dengan bukan pendekatan humanis ya, tapi pendekatannya nih pakai approach-nya Christopher Nolan kayaknya. Ya, The Dark Knight Trilogy. Enggak, sebenarnya begini. Kami itu salam kenal, nama saya Rindra Danantara. Saya Menteri Kegelapan. Kami itu kami itu sebenarnya percaya betul dengan Indonesia Emas 2045, tapi Hijriah. Nah, menurut kami Indonesia tuh bisa emas kalau mamanya masuk ke era kegelapan dulu. Golden Age kan sebelumnya ada Renaissance. Sebelum Renaissance itu memang masuk ke Dark Age dulu. Jadi lu ceritanya menteri yang datang kecepatan gitu? Sebenarnya kecepatan tuh sebenarnya nggak juga sebenarnya. Ini yang kecepatan elunya apa gelapnya kecepatan? Kalau menurut kami dari Kementerian Kegelapan, jujur saja gelapnya sih. Cepet banget. Kami kira tuh gini ya, nih Pak Prabowo. Waktu dulu kan kami itu terbentuk ketika Mas Gibran dinyatakan resmi boleh mencalonkan diri sebagai cawapres kan. Itu Kementerian Kegelapan tuh lahirnya di situ. Nah, terus habis itu kami kira ya udahlah dengan cara yang awalnya seperti itu dan sekarang ketika Pak Prabowo jadi presiden, ini Indonesia akan masuk ke era kegelapan. Kenapa, Bos? Ya kalau dari caranya dan mungkin sejarahnya Pak Prabowo gitu. Ini maksudnya prerequisite untuk membawa Indonesia ke era kegelapan tuh sudah terpenuhi sebenarnya dari dua itu. Iya. Jadi apa salahnya dari penunjukan seorang wapres ini? Kalau menurut kami itu sudah yang dibilang tabrak-tabrak masuk itulah. Gelapnya di mana? Bukan saya. Gelapnya di mana? Caranya bagi kami. Ya tiba-tiba muncul seorang sosok kegelapan yang bisa menggetarkan MK kan, yaitu Almas Saki Biru kalau ada itu. Itu kan tiba-tiba dia muncul terus pergi kan. Luar biasa itu. Ini apa kabar ya? Iya, saya nggak tahu dia di mana sekarang. Dia adalah sosok kegelapan yang mungkin orang-orang lain juga tidak sangka, tidak menyana kalau dia yang bisa menggetarkan MK itu kan. Hukum Indonesia itu benar-benar bergetar karena seorang Almas Saki Biru, bukan yang lain. Iya, penggeraknya dia gitu. Nah, itu kan masuk dulu tuh ke era kegelapan. Nah, di situ kami menganggap memang udah saatnya ada satu kelompok yang ibaratnya bisa membantu Indonesia navigate di era kegelapan tersebut, yaitu kami ini, Kementerian Kegelapan ini. Gitu. Navigate. Berarti lu apa nih? Sebagai senternya kah? Bukan senternya penerang atau tidak. Saya tuh
percaya betul kalau mamanya Indonesia tuh harus masuk ke era kegelapan ini dulu gitu loh. Oke. Oh iya, tadi lu di awal bilang ya bahwa Butuh. Era kegelapan ini butuh. untuk istilahnya learning from the mistakes gitu. Bener nggak? Betul. Learning from the mistake sih, kita mistake udah melakukannya. Sebenarnya udah melakukannya sebelumnya ya. Tapi maksudnya ini kayak semakin mempertegas lah. Oke. Iya, jadi memang ada itu apa ya? Ibaratnya kasarnya adalah penderitaan bersama yang dimana kita pada saat itu kita sadar, kita saling membutuhkan nih sebagai warga negara tuh ternyata saling membutuhkan. Hanya warga yang bisa membantu warga lainnya karena pemerintahnya sendiri mungkin nggak bisa diandalkan. Oke. Nah berarti lu muncul dari sebuah titik yang lu anggap itu adalah era kegelapan dimulai, gitu ya? Muncul di situ. Lalu kemudian lu muncul untuk menavigasi, artinya ya karena kita udah masuk ke era kegelapan, maka gimana caranya kita learn from the darkness gitu lah istilahnya, gitu ya? Iya. Gimana caranya itu lu menavigasinya berarti? Menavigasinya adalah yaitu mencoba menjelaskan statement-statement ataupun kebijakan-kebijakan dari presiden yang saya pilih itu, Pak Prabowo. Oh, Anda yang pilih? Kepilih waktu, Anda pilih. Waktu pemilu saya coblos pecinya, Pak Prabowo itu. Oh, I see. Iya, oke. Iya. Nah, terus habis itu saya menganggap ya itu caranya adalah menjelaskan ke warga program-program beliau itu dengan cara kami. Mungkin warga salah paham aja. Oke, jadi memang perspektifnya adalah yang salah warga yang harus paham gitu ya? Bisa ya, seperti itu bisa. Jadi ini selalu ada positivity sebetulnya. Tentu di apapun pasti ada positifnya. Oke. Kalau dari keracunan MBG gitu-gitu ya, itu positifnya apa? Jadi begini. Menurut Anda, Pak Menteri? Ini juga udah berkali-kali saya utarakan juga. Mungkin di sini di podcast ini saya juga akan mengatakan hal yang sama. Jadi waktu itu Pak Prabowo ketika sedang kampanye, beliau selain MBG, makan bergizi gratis, dia itu juga mencanangkan sebuah program yaitu 10.000 dokter. Nah, dikasih pasiennya dulu tuh 10.000 dokternya dari keracunan itu. Oh, jadi holistik itu kawan. Bener. Kalau coba 10.000 dokter nggak ada pasiennya, ngapain 10.000 dokternya? Iya. Masa ke sawah seperti TNI? Kan tidak seperti itu. Kan sayang, jadi, harus ada pasiennya. Menyiapkan ininya dulu toolsnya lah ya. Iya, demand-nya diciptakan dulu. Oh iya. Baru supply-nya dikasih. Itu untuk sebuah bisnis plan itu bagus banget sebetulnya. Holistik kan? Iya, benar-benar. Oke, itu MBG ya. Nah. Jadi memberikan dulu pasiennya gitu ya. ya. Iya, benar. Oh iya. Dan hubungannya dengan nakes ya. Iya, betul. Iya, benar. Oke. Kalau apalagi ya, koperasi Desa Merah Putih. Ya, koperasi Desa Merah Putih. Ya, saya rasa itu juga program yang kelihatannya banyak kontroversi. Kontroversinya kalau menurut kami itu memang Kopdes itu sebenarnya sebuah mitigasi dari kalau terjadi kerusuhan sebenarnya. Karena gini, ketika kerusuhan pecah, kembali lagi mungkin ke 98 kan, penjarahan itu kan sporadis kan, di mana-mana. Nah kalau ada Kopdes, targetnya udah jelas, jarahnya kemana. Bukan ke minimarket lagi maksudnya gitu, kan Pak? Udah jelas. Yang ada sembako di mana, yang ada kipas 11 juta tuh di mana. Sudah jelas. Anda tahu nggak nih, Kopdes itu sendiri itu menggambarkan ideologi Pak Prabowo. Pintu Kopdes itu ada 8. Setiap Kopdes yang gede, yang kayak gudang itu ada 8. Pak Prabowo kan presiden ke-8. Terus habis itu di atas itu plafon ya. Plafonnya tuh ada 2. Itu kan dia waktu itu adalah capres dan cawapres nomor 2. Oke. Iya. Jadi Anda tuh memang inspeksi sebagai menteri tuh datang gitu ya. Datang, melihat, menghitung sampai ke jumlah plafon, pintu. Betul. Dan dicocokkan tuh memang selalu ada gitu. Nah, ada pokoknya semuanya 8 pokoknya ada 6 pintu kecil. Terus habis itu 1 itu pintu besar yang tidak ada isinya, mungkin seperti logikanya beliau yang nah, yang satu lagi itu ada pintu waktu itu yang saya lihat teralis. Jadi kalau ada maling bisa langsung dipenjara. Oh, gitu. Kayaknya begitu. Iya. Tunggu. Nah, itu kan
sepertinya dampaknya baik untuk pembuat kebijakan ya gitu ya. Itu kayaknya tadi tuh penjelasannya ada hubungannya dengan pembuat kebijakan. Buat saya nih warga nih, kita nih warga. Apa baiknya tuh dari 8 pintu 2 plafon itu? 8 pintu 2 plafon itu sebenarnya ya itu tadi kalau kita kepepet nanti ada pecah butuh sembako udah tahu kita harus kemana. Oh, masuknya gampang gitu maksudnya? Iya, terbuka sekali waktu itu. Walaupun yang tiga yang saya kunjungi itu tutup semua ya. Oh. Kayak saya datangnya kesiangan kayaknya, kan saya harusnya pagi-pagi kalau ke tempat seperti itu. Tapi kalau menteri emang jadwalnya terlalu sibuk. Kadang maaf ya, harusnya di jadwal pagi jadi siang banget gitu. Tapi ya setidaknya saya ke sana juga sudah memberikan sumbangsi lah sebagai seorang menteri kan. Ada satu yang waktu saya kunjungan itu teleponnya bunyi, kami isiin. Oh gitu? Jadi gimana ceritanya? Kami datang nih ke satu Kopdes di Cilengsi. Terus terus habis itu Kopdesnya itu kayak yang bener-bener tiba-tiba pluk ada gitu. Terus habis itu dia di depannya kantor desa. Nah kami melihat lah. Pokoknya dia bangunnya bagus tapi sampingnya tuh masih tanah-tanah nggak jelas gitu loh. Oke. Kan saya sebagai menteri, oh nih pasti karena lebih penting koperasinya dibanding jalanan akses ke sananya kan. Iya. Waktu itu kami lihat bangunannya layak buat kami, maksudnya kokoh gitu ya. Jadi ini dalam misi mencerahkanlah kepada warga. Iya, pada warga. Ini loh Kopdes gitu ya. Anda datanglah ke Cilengsi ini gitu ya. Iya. Terus habis itu pas kami lihat teleponnya bunyi. Oh gitu. Nyalain, gitu. Sumbang sih kami. Walaupun APBN kami 0, kami tetap mau memberi sumbangsi. Oh gitu. Bunyinya kerja sama lintas kementerian lah. Bunyinya tutut atau hei gitu. Tutut. Emang apa yang Anda pikir coba? Kalau Anda mau ada bunyi lain kan tidak bisa dikontrol bunyinya apa. Tidak seperti kita kalau Kris yang bisa pakai suara Jokowi nggak bisa. Ya kan barangkali kan tadi Anda bilang 8 apa-apa 8 gitu kan. Nah, tututnya barangkali 8 gitu kan. Ya kami sih. Tutut. Gitu kan. Iya. Berulang setiap 8 menit kan bisa aja. Enggak, kami terlalu bersemangat untuk menghentikan suara itu. Jadi sebelum itu berulang lagi langsung jangan sampai warga tahu. Mungkin besoknya warga tahu karena bunyi lagi. Siap. Isi berapa Pak Menteri waktu itu? 50.000. Kami APBN kami 0. 50.000 gocap Pak Menteri. Iya, gocap. Aduh Pak. Ada kan ada pilihannya. Kami juga bisa aja isiin 20.000. Tapi kalau kami isiin 20.000 tetap bunyi. Nggak, takutnya itu kalau pulsa langsung putus lagi sih itu. Enggak. Sama pulsanya mahalan pulsa, Pak. Asal kipas anginnya nggak dinyalain. Harusnya sih dengan harga segitu kipas anginnya mungkin wattnya rendah banget, Pak. Nggak makan listrik banyak. Iya. Bukan 11 juta, tapi 11 biji gitu. Ini saya posisinya sebagai warga ya, yang mau tahu. Makanya kan saya ngobrol sama Bapak, undang Bapak ke podcast ini. Maksudnya saya ingin menjadi warga yang pengen tahu. Karena saya yakin bagus loh. Banyak yang warga yang nggak mau tahu. Saya diajarin ustadz dan ustazah saya sebetulnya gitu ya, dan pemuka agama gitu, bahwa emang kita harus melihat hal-hal baik dari apapun itu. Husnuzon. Bagus. Husnuzon. Bagus. Gitu. Terima kasih. Itu Anda sudah mau membuka diri. Kan. Nah, makanya ini saya undang lah Bapak. Oh, tapi saya jadi paham. Iya. Oke, itu mulia sebetulnya ya. Iya. Mulia sekali gitu. Lumayan. Bahwa apa namanya? Ya mungkin koperasi itu dibanding jalan tadi kan Anda bilang. Iya, lebih baik ada koperasi. Dan ada kan yang kontroversi itu beberapa koperasi itu dibangun di tempat anta berantah kan. Itu kan mempertanyakan kan, nih siapa yang belanja di sini? Wah, ini orang-orang ini harus diberi pemahaman juga. Yang kayak di atas gunung gitu kayak kan. Gitu kan. Ya tapi itu kan ya lagi-lagi karena Bapak mengajarkan saya kebaikan gitu ya, Pak, husnuzon gitu. Ya mungkin ada baiknya mengasah sportivitas customer gitu kan. Bisa olahraga. Atau Bapak punya temuan lain mungkin yang di gunung itu? Sebenarnya berkaitan dengan waktu dulu 2019, salah satu ajudannya Pak Prabowo itu mengatakan kalau beliau itu bisa berbicara dengan binatang. Ada berita yang nanti search saja. Iya. Oh gitu? Iya gitu. Iya. Jadi beritanya mengatakan kalau waktu itu Pak Prabowo katanya bisa berbicara dengan semut dan nyamuk.
Ini berita beneran kawan, saya tidak mengada-ngada, saya berbicara berdasarkan data nih ya. Jadi gini, waktu itu katanya Pak Prabowo waktu itu sedang mau makan. Pak Prabowo mau makan salmon katanya. Oke. Salmonnya disemutin. Oke. Terus Pak Prabowo alih-alih mengusir semut tersebut, dia ngomong dengan semutnya. Apa? Hei semut-semut. Saya mau makan gitu. Pergi semutnya. Pergi dia. Katanya begitu. Berdasarkan kisah tersebut ya. Kan saya hanya mengutip nih. Ke Yordania. Oh, kabur aja dulu semutnya. Nah, habis itu yang nyamuk begitu katanya. Di Hambalang. Beliau mau rapat, banyak nyamuk. Sama gitu juga. Hei, nyamuk-nyamuk. Oh, itu nyamuk Hambalang itu. Hei, nyamuk-nyamuk. Saya mau meeting. Pergi nyamuknya. Jadi Ke Paris berkali-kali. Liberté. MBG. Sorry. Kami mau bikin lagi itu bajunya tuh Liberté MBG nyenyenye yang kedua. Nanti tolong di support ya, ini kami produk kami. Anyway. Ini apa? Emang menurut lu kita segelap apa sih, Bung Rin? Sampai lu harus membuat Kementerian Kegelapan ini gitu. Lebih gelap dari yang kami duga sebenarnya. Bahkan kami Kementerian Kegelapan pun kayak merasa gelap banget gitu. Kok cepet banget buset gitu kayak gitu loh, kayak terlalu ngebut, terlalu bersemangat menciptakan kegelapan itu. Ya menurut kami ya coba apa ya, membuat, nggak tahu ya kalau mamanya ini kesannya sedikit merasa lebih dibanding yang lain itu mengajak untuk tetap waras lah di keadaan seperti ini gitu. Waras tuh dengan apa ya, dengan tertawa bersama. Nah ini kan apa namanya, si Kementerian Kegelapan ini kan juga ada di sebuah kabinet bernama Kabinet Bayangin. Ada bayangan nih kemarin nih ya kan, tanggal 27 Juli nih kalau nggak salah kan baru launching ya, baru memperkenalkan diri gitu. Nah ini Anda apalagi nih Kabinet Bayangin ini? Ini cuman sekedar bayangin aja, berandai-andai, berandai-andai. Kan bayangan itu kan selalu ada di kalau mamanya wujud fisiknya seseorang itu ada, dia kan ada bayangannya kan. Nah kami bayangin yang ada di kepala orang tersebut. Oh gitu, bayangin aja dulu gitu. Oke. Dan itu ya tugas kami seperti biasa, ya membela Pak Prabowo di depan di depan para orang-orang yang kontra sama dia. Udah biasa lah kami kayak gitu. Oke. Nah ini bedanya apa berarti antara bayangan dan bayangin ini? Kalau umpamanya bayangan itu kan ini ya, dia apa teman tanding kan bilangnya kan dia. Kalau kami ya sebenarnya pengen ini aja pengen mempertontonkan kalau seorang Ferry Amsari itu bisa setuju dengan rezim juga biasanya. Iya. Kalau pengen lihat udah Ferry setuju dengan rezim, nonton aja secara live. Itu objektifnya di situ tuh ya? Ya kami udah membuat hal seperti itu berkali-kali. Pak Prabowo. Iya. Nah itu berarti bisa dilihat di Kabinet Bayangin ini ya? Iya, nanti tanggal 8 ya? 8 Agustus sih ya, mungkin kalau udah lewat atau belum. Coba kasih tahu kawan-kawan kita ini Kabinet Bayangin. Kabinet Bayangin ini di 8 Agustus nanti di Menara Kuningan acaranya. Live. Langsung aja kawan. Di tiketnya beli di Tip-Tip, kalau mamanya nanti di hari H kepikiran mau datang langsung aja. Kayaknya tiketnya masih ada beberapa. Dijamin gak gelap tuh ya, tapi ya? Tidak. Oh, tidak ya? Tidak. Lampu menyala, token aman. Udah saya pastikan, pokoknya token aman. Kan kami bukan Kopdes. BTW. Coba kasih tahu gue lagi. Kemarin kan, kalau lu kan nih ngomongin soal bayangin aja dulu. Dan lu kepengen membuat orang-orang paham dulu nih apa yang sebenarnya ada di kepala pemerintahan gitu kan sebenarnya gitu. Walaupun kami juga suka gagal. Nah, kemarin ini kan juga Menteri Koperasi, Pak Ferry kan juga salah satunya bilang kan, sumber dari ide Kopdes Merah Putih Bapak Presiden itu dari Wangsit. Iya. Gimana Anda menjelaskan? Saya rasa tuh kalau para pemikir besar itu umum ya, lahir dari Wangsit kan. Immanuel Kant. Iya, tidak mungkin dia. Karl Marx. Iya, Karl Marx. Kalau mau apalagi beliau tuh Karl Marx punya Das Kapital, dia punya Das Kapital gitu. Jadi
Dia sebenarnya memang seorang filsuf dan pemikir juga beliau itu. Sosialis lah beliau lah. Iya. Iya. Gimana, Anda sudah mulai teryakinkan belum? Tapi saya teryakinkan karena kan Bu Nani SDM juga sudah bilang kan berkali-kali gitu kan bahwa memang sebenarnya beliau tuh punya niat baik. Jadi sebenarnya apa yang Anda sampaikan itu saya sudah mendengar dari berbagai macam sumber. Podcast, video gitu. Jadi saya semakin terkonfirmasi. Terima kasih. Iya. Saya yang berterima kasih Anda sudah mau membuka pikiran Anda. Sebagai warga saya jadi tidak lagi menjadi kaum bingung gitu ya. Iya. Sudah tahu apa yang harus dilakukan nanti. Sudah tahu. Oke. Ini banyak dari masyarakat nih sebenarnya juga kaget, jadi heboh gitu ya dengan pidato-pidato presiden. Iya. Coba tolong Anda sampaikanlah ke kami. Apa yang maksudnya presiden mengatakan hal-hal kayak gitu, coba. Dia sebenarnya teringat bapaknya pernah menjadi londo ireng juga waktu itu ketika zaman Soekarno kan waktu itu. Jadi saya rasa beliau sedang nostalgia. Nah terus habis itu kalau mamanya yang lain kan dia juga dulu beliau pernah menelpon Trump juga waktu Trump diangkat jadi presiden. Nah dia teringat masa-masa ketika dia juga menjadi londo ireng gitu. Jadi dia tuh sedang nostalgia. Ingin ketemu anaknya Trump itu termasuk atau iya, gimana? Iya, aku rasa sih seperti itu. Jadi sebenarnya kan londo ireng kan sebenarnya jangan dianggap terlalu gimana-gimana banget lah. Ada saatnya lah kita menjadi londo ireng. Semua londo ireng tuh pasti ada di kita. Tanpa kita menjadi londo ireng kita tidak merdeka. Iya, pasti kayak gitu. Terus habis itu apalagi? Jumlah-jumlahan itu yang sering menjadi ini kan waktu itu di acara HIPMI kalau tidak salah tuh yang 10 tambah 6 jadi 17 gitu kan. Itu kan memang orang tuh nggak sadar beliau itu tidak sedang menggunakan logika matematika. Beliau itu ketika 10 tambah 6 sama dengan 17 itu beliau sedang menggunakan logika fisika kuantum di mana 1 tambah 1 tuh belum tentu 2. Ya orang juga nggak terlalu paham aja sebenarnya kan. Iya, sebenarnya kita memang tidak bisa memenjarakan pikiran orang. Kita tidak boleh seperti itu sebetulnya kan. Jadi orang tuh bebas punya pemikiran. Karena saya saja bisa menerjemahkan loh sebetulnya. Bagus. Berapa? 10 tambah 6 sama dengan 17. Sekarang kan 1 tambah 0 ya kan 10 kan 1 sama 0. 1. Ya kan? Berarti 1 tambah 6 7. Iya. 1 7. 17. Iya, betul tuh. Anda sudah mengerti kan? Saya bisa nangkap. Nah, bagus kan? Sebetulnya. Bagus. Itu tadi ada nyamuk ambalang yang tadi. Bagus. Anda sudah bisa. Berarti Anda sudah bisa berpikir secara itu tadi fisika kuantum itu. Iya. Oke. Kalau misalnya nih kita ngomong-ngomong aja nih ya Pak Menteri ya, kalau ada award narasi terbaik mengalahkan realita 2026 jatuh kepada Prabowo pasti. Iya, pernyataan-pernyataan beliau tuh udah gini. Kami tuh kenapa tuh Pak? Karena bisa seril gitu loh. Kami kan gini ya, kalau kami tuh waktu itu kan pernah ya Ibu Sri Mulyani yang mengatakan sesuatu tentang guru waktu itu kan. Dia memberikan statement kalau intinya agak sedikit cukup terdengar meremehkan profesi guru. Ternyata itu AI. Nah Prabowo 10 tambah 6 sama dengan 17 asli. Iran punya nuklir, Saudi punya nuklir asli. Diminta untuk mendamaikan Korea Selatan dengan Korea Utara asli. Seril kan, tidak butuh AI. Iya. Untuk mengguncang kita tuh tidak butuh AI beliau tuh. Sampai kemudian Iran juga bereaksi. Iya. Mungkin kalau Iran bereaksi begitu berarti Iran sudah tahu itu bukan AI ya sebetulnya. Iya. Asli ini bukan artificial intelligence. Karena kalau misalnya intelijennya Iran tahu bahwa itu AI, mungkin dia tidak akan merespon gitu. Gini terus dia pasti ngulang berkali-kali AI nggak sini. Oh ternyata asli ini. Gitu ya Pak Menteri ya. Seril beliau, seril. Seril ya. Oke, baik. Jadi kalau masih soal pidato nih Pak Menteri, mana menurut Pak Menteri yang paling ikonik? Jelas. Londo ireng, orang desa nggak punya dolar, nyanyi-nyanyi.
Iya, saya Kabur aja, burem mata kau. Yang mana? banyak ya. Kalau mamanya mungkin jelas yang paling menarik itu 10 tambah 6 sama dengan 17 itu ya. Karena mungkin kan beliau itu pengen menunjukkan, pengen cepet-cepet langsung ke angka 8-nya sebenarnya kan. Terus habis itu bilang 17, 1 tambah 7, 8 gitu. Itu mungkin juga, ya gimana pun juga beliau ingin menunjukkan kalau beliau itu sebenarnya orang yang beriman. Karena kan 1 sama 7 itu selisihnya adalah 6. 6 itu adalah rukun iman. Beliau kan pengen menunjukkan itu juga mungkin. Iya, seperti ya akan ada, mungkin kalian perlu baca juga buku namanya Islam ala Prabowo, itu ada bukunya, mungkin bisa dibaca di situ. Terus habis itu Belum rakyat ditaruh di ini stasiun. Kan yang di stasiun kan ada belum taruh stasiun itu ya. paradoks ya, kok nggak salah yang ditaruh di Oh stasiun iya iya ya kan? iya paradoks. Iya, yang itu ya buku Prabowo juga. Iya, jadi saya belum baca tuh yang itu tuh. Iya. Harusnya taruh stasiun juga sih. Iya, di Gramedia dijual itu, saya nggak tahu kenapa Gramedia jual itu, kayaknya tertekan. Nah terus habis itu apalagi ya, kami juga sangat yang menarik ya, jelas aja beliau sebagai salah satu, ketika beliau ngomong kabur aja dulu itu kan beliau sebagai salah satu pionirnya kan, kabur aja dulu itu. Saya rasa beliau juga sedang napak tilas. Pionir apa nih, dalam hal mengucapkannya atau pionir melakukannya? melakukannya kan beliau ke Yordania itu kan dia sebagai salah satu pionir kabur aja dulu. Terus habis itu apalagi ya, rakyat desa tidak pakai dolar tuh, wah, itu kan sangat pede dia kan, rakyat tidak pakai dolar. Itu ketika itu kami dari Kapten Kegelapan sangat yakin dolar itu akan menyentuh 15.000 loh pas dia ngomong kayak gitu. Tapi Singapura dolar. Dan bener ya? Kayaknya bentar lagi kan pada 14.000 sekarang dia ya. Iya. Iya. Ya memang beliau tuh, saya sangat menunggu kok setiap beliau gitu, apalagi kalau beliau sudah menaruh naskah pidato. Ini dia yang itu. kutunggu. Jadi itu kayaknya kenapa Anda sebagai Menteri Kegelapan dan juga komika gitu ya sangat menantikan momen-momen Presiden mau pidato? Nah karena gini, kami tuh dulu waktu stand up Indo itu berdiri ketika periode 2-nya Pak SBY. Ketika Pak SBY, ini sedikit narik ke belakang. Nah ketika Pak SBY turun, itu komika tuh lumayan bersedih. Karena? Materinya dianggap, nih materinya berkurang. Ternyata sekarang kami kebanjiran materi. Nggak perlu. Tidak perlu kami hanya tinggal diam, tidur dan melihat beliau pidato. Sudah. Ya memang beda. Ternyata dia komika terbaik bangsa. Dalam berapa lama tuh materi itu bisa turun ke pikiran tuh? Dalam hitungan menit, dalam hitungan jam kah? Kayaknya waduh, itu memang beda. Atau jangan-jangan sebelum pidato udah ada. Nah gini, kalau mamanya zaman Pak SBY, zaman Pak Jokowi, ketika mereka melakukan sesuatu itu bentuknya adalah inspirasi. Nah kalau ketika Pak Prabowo pidato itu hitungannya wangsit. Jadi kami langsung relate sama beliau itu. Iya, dapat wangsit. Terus-terusan tapi. Apalagi di bulan Juli ini dia non-stop kan. Nanti kemerdekaan kan udah Agustus. Wah, katanya pidatonya 2 kali. Iya kan biasanya Saya tidak sabar dolar 15.000 Singapura dolar. Saya sebagai warga yang netral ya, ini kan saya sedang minta pencerahan. Iya. Saya tidak berharap itu sih Pak. Iya, saya pun gitu. Gimana ya? Kita juga tidak berharap. Tapi kan ini ibaratnya kan kita sedang nonton film horor. Siap nggak siap dikagetin kan? Bakal ada nih gitu kan. Kalau udah siap kan lebih pas ketiga $15. Ya udah deh gitu. Iya. Kita kan harus mempersiapkan yang terburuk kan. Tapi masih kaget emang. Masih kaget, suka kaget nggak? Nah, kecepatannya kaget. Jujur aja kami kira tuh keadaan kayak gini tuh kayak mungkin di penghujung periode 1 lah, tahun ketiga mungkin paling cepat, ternyata 3 bulan pun sudah seru. Iya. Oke. Bung Hatta kan sempat bilang nih, yang namanya pejabat mah jangan haus atau jangan dibanjiri pujian. Nah kalau Anda sepakat nggak? Kalau mamanya jangan dibanjiri pujian. Iya, karena ya nanti kan pongah mungkin khawatirnya kan. Gitu. Nah itu. Menurut saya sih tetap lakukan apa yang tepokin aja, kayak sekarang. Karena memang ini sesuai lah dengan trayeksi kami akan menuju kegelapan itu. Menurut kami sih ya, saya menghargai Bung Hatta, tapi kan Bung Hatta
tentunya beliau tidak bikin kopdes ya. Beliau tidak bikin kopdes. Jadi saya lihat sekarang aja nih yang sudah menjalankan kopdes itu. Nah, jadi menurut saya Tapi perlu beliau mencanangkan kooperasinya. menjalankan kooperasi. Tidak apa-apa menjalankan kooperasi. Tapi yang eksekusi kebetulan sampai lihat di atas gunung kan memang Pak Prabowo yang bisa mewujudkan. Iya, oke. Almarhum akan kaget gak kira-kira tuh, Bung Hatta? Saya rasa kalau dia bisa bangkit dari kubur, dia akan minta dikubur lagi. Iya. Ini apa gitu, Ini, kayak gitu. Iya. Kok tokennya bunyi gitu, pasti dia kalaupun bangun seperti itu. Iya. Mungkin dia isiin juga. Gua coba mau nanya nih sebagai personal lu nih ya, Oke. Bung Rin ya. Iya. Kenapa lu pilih satir ini dalam apa melihat dan apa ya namanya memonitor politik, mencerna politik yang ada di sekitar dan lain sebagainya, mungkin memberikan kritik. Kenapa lu pilihnya satir? Kenapa satir ya? Hmm. Emang saya satir? Kayaknya enggak. Enggak. Kayak gini. Kayak mungkin karena saya udah terlalu tua untuk konfrontatif. Iya. Karena udah terlalu tua untuk konfrontatif, jadinya pengen dibawa bercanda aja gitu. Mungkin kalau saya, Santai aja ya. mungkin kalau aku 10 atau 15 tahun yang lalu, ya pasti meletup-letup. Kalau sekarang udah semakin tua, jadi serius aja deh belainnya gitu, kayak gitu. Capek meletup-letup gitu ya. Capek. Ya kita dukung aja lah sekalian gitu. Anak muda silakan. Kalau aku udah tua. Tapi dengan apa namanya budaya kritik gitu ya, kayak yang Bung Rin lakukan, mana yang bentuk mencintai bangsa Indonesia? Apakah yang melempar kritik gitu ya, atau justru yang memberikan support kepada pemerintah gitu? Kayak kami. Iya, Support. atau yang memberikan kritik, karena Menurut- kan kalau bagi yang mengkritik juga kan itu bagian dari cinta, tapi Iya. kan itu beda dilihat dari yang mendapatkan kritik, belum tentu itu bagian dari cinta. Bawaannya kayaknya lu gak suka banget sama gue kan, bisa aja kan orang mikir kayak gitu. Bisa. Jadi sebenarnya mana yang lebih merupakan bentuk cinta kepada bangsa gitu ya? Ya, kalau buat kami, ya tentunya yang mengkritik pasti cinta. Keluarga, pasti cinta sama Indonesia. Saya mungkin tidak di tataran ekstrim sampai melakukan kontak fisik atau apa ya. Segala kritik itu adalah bentuk kecintaan ke Indonesia. Dan banyak sebenarnya gini, kalau mamanya waktu itu berseberangan ketika pemilu, taruhlah antara 01 atau 03, yang dalam tanda kutip benar ya, itu seharusnya mereka itu senang lihat Pak Prabowo itu programnya berhasil. Karena kalau programnya Pak Prabowo berhasil, itu berarti kan Indonesia itu lebih maju. Tersalurkan dengan baik, maksudnya mungkin ya benar, kan seperti tadi bilang kan, niatnya baik. Terus habis itu kooperasi diterapkan secara baik, banyak yang terbantu. Itu sebenarnya kan pengennya seperti itu. MBG tersalurkan secara baik, anak-anak tidak perlu mikirin makan siangnya setidaknya, gitu kan. Berarti kan itu adalah sesuatu yang baik sebenarnya. Dan mulia. Jadi dan setidaknya pemerintah juga sebaiknya memandang kritikan itu sebagai sesuatu yang sehat. Gitu. Karena kalau mamanya sebuah pemerintahan yang terlalu mutlak dan tidak ada kontranya, itu kan tidak sehat. Harus ada seperti tadi teman tanding. Teman tanding itu mereka, saya yakin tuh kabinet bayangan itu ya orang-orang yang cinta Indonesia juga dengan cara mereka gitu. Jangan dianggap sebagai ancaman. Soalnya kan ada lah ya pihak yang mengatakan bahwa jangan kritik doang, kasih solusi dong gitu kan. Iya. Itu sebenarnya si kabinet bayangan dan bayangin ini juga berusaha memberikan solusi itu. Enggak, saya sih enggak. Oh enggak ya? Saya cuman... Bayangan iya. Iya, bayangan iya. Karena kan mereka ngeluarin riset. Iya. Bukannya Kementerian Kegelapan juga bikin. Apanya kebenaran? Saya solusi kami ya ngisin token itu. Token supaya tetap berjalan ya. Ya kami memberi... Bukannya ada indeks apa tuh? Indeks apa Kegelapan, yang mana? tata kelola kegelapan ini itu apa, loh. Kegelapan Award waktu dulu. Enggak, dulu kami indeks yang kami lakukan itu siapa nih menteri yang paling gelap aja, udah. Nah, habis itu ternyata terlalu cepat kami capek sendiri. Kayak balapan mereka semua capek kami. Iya. Udah tuh ya. Ya udah, gitu. udah, aduh terlalu gelap nih capek gitu. Tapi itu tadi solusi sih token still. Token itu walaupun kecil tuh
coba semua orang ngisiin terus. Tetap layak Pasti. token of appreciation. Iya betul. Token of appreciation boleh. Jadi gimana Indonesia Emas slogan atau? Keyakinan tadi kan 2045 tapi Hijriah. Oh iya. Iya, keyakinan. bener. Keyakinan. Ya Pak Prabowo segera sesuaikan lah ininya apa targetnya gitu. Kalau mamanya dia bilang Indonesia Emas 2045 orang kan pesimis. 2045 Hijriah masih ratusan tahun untuk mewujudkan. Oh iya. Iya, kita semua sudah tidak ada. Kalau Bung Rin nih dapat slot waktu nih, semenit aja buat ngomong sama Pak Presiden. Bung Rin mau bilang apa sebagai Menteri Kegelapan? Kayak saya pengen datengin nyamuk aja deh, pengen lihat beliau ngomong sama nyamuk. Saya nggak pengen ngomong apa-apa. Gitu aja. Saya sama Pak nggak gini. Kalau mamanya on a serious note, saya cuman pengen bilang kayaknya Pak cek WA lah sekali-kali gitu. Jangan dicekin terus gitu. Pengen kayak gitu, cek apapun itu supaya tahu masyarakat tuh lagi menghadapi apa. Terus habis itu Pak kalau 2T itu kalau mamanya petani itu 2 ton bukan 2 triliun gitu kan. Karena kalau sebulan 2 triliun, wah super rich, naik tuh angkanya tuh ya. Banyak kayaknya yang super rich, semua orang pengen jadi petani. Kalau kayak gitu, Iya. Tanihub nggak bangkrut. Bakal menurut lu bakal ada dampak gak Kabinet Bayangan nih hadir nih kan? Bahkan mau jadi kawan tanding nih yang positif nih, yang konstruktif kan? Gimana? Anda punya ini nggak melihat positivity? Kayaknya bakal ada potensi nih ntar kita didengar gitu. Ke Kabinet Bayangan ya? Ya, saya pengen lihat ini aja sih 15 orang melakukan perbuatan yang sia-sia. Tapi seru. Gitu. Kan seperti itu aja, seperti apa namanya Dirty Vote yang pertama. Udah film panjang segala macam. Wah, 98 juta orang tetap oke gas. Berarti kan agak sia-sia. Tapi nggak apa-apa, tetap lakukan hal itu karena itu kan dinamika kita. Seru, tetap seru. Tapi ini kembali lagi, ini saya bukan mendoakan itu menjadi sebuah perbuatan yang sia-sia. Tapi gini, saya rasa itu akan menjadi sebuah sesuatu yang positif. Karena itu akan mudah-mudahan bisa konsisten dan membuat masyarakat terbiasa lagi dengan adanya dialog. Adanya dialog, terus habis itu adanya mungkin kalau sekarang aku ngerasakan nggak ada oposisi. Rakyat akan diberikan oposisi mungkin tidak secara struktural tapi secara ide. Jadi ada exposure seperti itu. Aku rasa sih akan memberikan apa ya? Pendidikan politik. Iya, mungkin akan memberikan perspektif yang lebih segar lah di keadaan yang seperti ini. Anyway, thank you untuk bincang-bincangnya. Iya, sama-sama. Tapi berarti, thank you, gue sebagai warga negara biasa gitu ya, ini gue nggak sebagai host sih sebetulnya karena emang gue mau tahu aja. Iya. Kayak gitu kan, tapi gue udah tercerahkan tadi Kopdes, MBG, but thank you untuk pendidikan husnuzonnya. Waduh. Itu gue rasa terima kasih sudah memberi aku kesempatan. Objektif surga lo tuh. Insya Allah. Kalau gitu aku aja yang nutup ya. Silakan. Hidup Jokowi.